Oke, Bapak Ibu ini contoh modul ya, modul project. Eh, Siapa tahu teman-teman, gimana sih modul itu gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya ambil dari PMM. Mari lihat. Ini temanya gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan, peduli sampah, bumiku sehat gitu ya. Ini punya SMP Negeri 1 Bajawa ya. Kita mau lihat apa sih yang disajikan di modul gitu ya. Kenapa? Karena ini akan menjawab pertanyaan Bu Erlina. Kami itu masih miss di lapangan, kami nggak efektif. Eh, Hari ini kami mulai P5. Tahu-tahu teman-teman itu hanya dua pertemuan, proyeknya udah selesai, produknya udah jadi aja Bu Erlina gitu ya. Untuk menghindari itu kita harus punya modul gitu ya. Pembagian JP-nya juga harus jelas. Nah, teman-teman ini salah satu modul yang tentu ini bukan kebakuan tapi bisa menjadi referensi. Kenapa saya ambil? Modul ini sudah lulus verifikasi dari Kemendikbud, makanya muncul di menu bukti karya seperti itu ya. Nah, kita mau lihat kenapa sih saya mengenalkan ini gitu? Biar teman-teman punya gambaran bahwa ketika teman-teman memerlukan referensi, teman-teman bisa berselancar ke menu bukti karya. Seperti itu ya. Kita mau lihat identitas. Ini lihat teman-teman satuan pendidikannya ya, alokasi waktu 10 pertemuan kali 4 JP ya. Eh, Berarti di sini ini ada berapa JP ini teman-teman? Ada 40 JP ya. Profil pelajar Pancasila, apa sih dimensi yang dikeker ya, ini dimensinya gitu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong. Ada dua dimensi yang mereka pilih. Jangan salah teman-teman, semakin banyak dimensi yang kita pilih, daftar nilai kita juga nanti tambah. Tetapi yang dirapor seperti tadi yang kita udah ceritakan, yang kita laporkan hanya secara keseluruhan, elemennya gimana, sub elemennya gimana, kita tinggal hanya memberi checklist sudah berkembang, mulai berkembangkah, atau sangat berkembang. Seperti itu ya. Nah, lihat teman-teman, model pembelajarannya PJBL, metodenya dengan diskusi, tanya jawab, praktik, atau unjuk kerja. Lihat, kompetensi inti. Capaian pembelajaran, ya. Ini ada teman-teman. Nah, memahami konsep sebab akibat dari berbagai ciptaan Tuhan, ya. Mengidentifikasi berbagai sebab, mempunyai dampak baik, ya. Ini CP-nya kita ambil dari eh, fasenya kita seperti itu ya. Nah, mari lihat teman-teman di dimensi elemen dan subelemen ya. Dimensinya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen yang diambil akhlak kepada alam. Dimensi yang kedua bergotong royong, elemennya kolaborasi. Subelemennya kerjasama. Dimensi yang ketiga bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan ya. Ini syukur kita masih ada waktu, nggak apa-apa, kita ngulang gitu ya. Nah, tahap ketiga, kegiatannya, lihat teman-teman, tahap pengenalan. Di tahap pengenalan, kita mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu. Ya, apa yang kita kenalkan di tahap pengenalan ini? Gimana sih fenomena sampah? Di materi semalam, ini sudah jelas kita bagikan pengenalan saja 2 JP, kemudian kita mengumpulkan beberapa bon belanja itu 2 JP, kemudian kita mengajak anak berdiskusi, kira-kira ketika masalah ini berterusan akan bagaimana sih bumi kita gitu ya. Kita mau melihat menggali ide-ide murid atau sejauh mana sih kamu merasa terganggu dengan sampah ini. Kemudian berikan dong idenya kamu. Ini kira-kira sampah ini maunya diapain. Nah, itu kan memerlukan uh, waktu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya di sini juga harus jelas. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, di tahap kontekstualisasi, di mana kita mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan sekitar sekolah. Jadi, ada identifikasi sampah di sekolah, seperti itu ya. Eh, ini mari lihat teman-teman tahap aksi ya. Ini tahapannya pakai yang pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi ya. Oke, ini memang tahapan yang ada di modul, tapi pengembangannya banyak ya teman-teman. Tujuannya sama, akan mengeker karakter nanti ujungnya juga pada murid gitu ya. Nah, lihat tahap aksi, bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat, siapa mereka murid. Ya, ingat teman-teman, subjek dalam pembelajaran P5 pun murid. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator ya. Nah, praktik pembuatan tempat sampah, ini membuat tempat sampah. Tetapi ingat teman-teman, akan bagaimana kreasi murid ini akan sangat berkembang gitu ya. Dan jangan kita lupa bahwa yang dikeker tadi apa? Gotong royong. Ya, dari kolaborasi mereka, dari kerjasama mereka, dan bagaimana mereka memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ya, kita mau lihat lagi.
Kegiatan pembelajaran. Ah, ini teman-teman. Pertemuan pertama itu di 14 April 2023. Ini tentang fenomena sampah. Tujuan pembelajarannya, ya, anak-anak itu melakukan studi literasi, ya, ini lihat teman-teman, alokasi waktunya 2 JP kali 40 menit. Ini alat dan bahannya, peran guru sebagai fasilitator, ya teman-teman, langkah pembelajarannya pun ada. Jadi langkah awal, guru memberi salam dan mengecek kehadiran murid, menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Kemudian, siswa atau murid diajak berkeliling lingkungan sekolah atau mengamati lingkungan kelas maupun sekolah dan mengenali sampah dengan memberikan pertanyaan pemantik. Ini contoh pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kamu mencium aroma yang kurang sedap di lingkungan sekitar? Dari manakah asalnya? Ada pendekatan yang kita lihat. Itu ya teman-teman. Pernahkah kalian buang sampah sembarangan? Ya. Kemudian di mana kamu membuangnya? Sampah apa yang biasanya kamu buang? Gitu ya. Ini contoh teman-teman, bukan kebakuan tapi bisa menjadi referensi. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kita ketika tadi sekolahnya kita itu masih tahap awal, pakai ya. Kalau ini sesuai pakai, kalau enggak cari modul yang lain. Kalau sekolah kita tahap berkembang gitu ya, kita boleh ambil modifikasi beberapa bagian sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Ya, kontekstual kita beda-beda. Boleh dong kita ganti-ganti gitu ya. Nah, kalau sekolah kita sudah tahap lanjut, kita memang diharapkan bisa membuat seperti yang dilakukan oleh sekolah ini yang sekarang sedang kita lihat ya, teman-teman. Ya. Nah, kegiatan inti, siswa diminta mengamati foto video yang disajikan oleh guru tentang sampah. Berarti lebih mendalam lagi tadi pengamatan gitu ya. Kita mengeksplor gimana sih murid akan terus mengembangkan ide terkait sampah gitu ya. Nah, secara bergantian, siswa atau murid diminta untuk mengemukakan pendapat terkait pengertian sampah dan menyebutkan sumber sampah dari berbagai aspek, apakah pertanian, peternakan, perkebunan, industri, perdagangan, dan perkantoran gitu ya. Nah, kita guru juga perlu memberikan penguatan ya terkait pengertian dan sumber-sumber sampah. Nah, di penutup, siswa dan guru melakukan refleksi, ya. Kenapa guru juga perlu berefleksi? Ya, kita kan harus paham juga teman-teman dan kita harus menerima kodrat bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita, saya pikir bentuk refleksi yang paling tinggi, bentuk guru benar-benar ingin membersamai murid ketika kita mampu bertanya, anak-anak, apa yang perlu Ibu perbaiki dari kelas hari ini? Itu boleh kita tanyakan. Atau anak-anak di kelas kita berikutnya, apa yang ingin kamu harapkan dari ibu? Itu barangkali ketika anak-anak mampu menyampaikan pendapat-pendapat seperti itu, sense dari pembelajaran akan lebih bermakna, akan lebih bernyawa. Kenapa? Bondingnya kita ke murid itu lebih dapat seperti itu. Ya, kita juga guru itu nggak selamanya menjadi sumber ilmu di kelas. Ingat teman-teman, guru bukan sumber ilmu satu-satunya bagi murid, tetapi guru adalah rekan belajar. Bahkan di kelas P5 kita itu fasilitatornya gitu ya. Nah, jadi ketika murid ternyata jauh lebih banyak dari kita juga kita harus terbukakan itu. Jadi teman-teman, ketika mereka juga ada ide gimana sih kelas kita ke berikutnya, kita harus terbuka untuk itu ya. Mm-mm. Bagaimana kita memunculkan merdeka belajar biar anak-anak juga nyaman belajar di kelas. Ingat teman-teman, subjeknya murid, kita hadir di kelas. Harus dihadirkan pemerintah kita di dalam kelas atau harus dihadirkan yayasan kita di kelas. Itu karena murid harus mengalami proses belajar yang paling bermakna dan paling menyenangkan. Ya, setinggi-tingginya kata Pak Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ingat teman-teman, ini penilaian. Penilaian itu berupa observasi ya, di mana observasinya itu siswa membuat kesimpulan, mengemukakan pendapat dari situ ya, dari nggak hanya dari situ sih, tetapi dari ketika mereka mengerjakannya juga boleh seperti itu ya. Nah, ini di pertemuan kedua akan sangat singkat ya. Pertemuan kedua, fenomena sampah. Lihat teman-teman, setelah melakukan studi literasi, anak-anak mau ngapain sih gitu ya? Tentu mereka tetap harus memunculkan bagaimana itu tadi bergotong royong itu tadi seperti itu ya. Nah, ini bahannya peran guru, langkah-langkah kegiatan seperti tadi ya. Saya akan lewatin. Ini pertemuan ketiganya teman-teman. Ya, kita lihat. Ini pertemuan keempat. Ya. Ini pertemuan kelima ya, tahap aksi ya. Di pertemuan kelima
sekolah sudah pada tahap aksi gitu ya. Nah, jadi di sini siswa sudah menyebar pemahaman tentang sampah melalui pembuatan poster dengan baik. Jadi poster itu dibuat di pertemuan kelima. Ini pengalaman saya, teman-teman, di sekolah saya. Hari ini kami mulai awal project, langsung tuh anak-anak udah pada beli karton. Di pertemuan kedua, mereka sih tinggal udah presentasi kartonnya. Habis itu teman saya nanya ke saya, Bu, Kak Erlina, kita di sini ngapain? Kami sudah presentasi karton. Apa mau buat dengan tema yang sama lagi? Padahal kita masih 2 kali pertemuan. Ini kendala kita sebenarnya ketika tidak mempunyai modul yang jelas gitu ya. Tidak ada modul dan juga kurangnya pemahaman koordinator gitu ya. Sehingga kita kebingungan mau ngapain seperti itu teman-teman. Nah, tetapi ketika kita barengan mau belajar, saya percaya kok kita bisa. Ya, tidak perlu takut teman-teman saya salah nggak begini, saya salah nggak begini. Baca aja rujukan. Kalaupun ada salah atau kesalahpahaman penafsiran atau miskonsepsi, itu boleh di keesokan harinya kita perbaiki, gitu ya, perbaiki gitu ya. Namanya ini hal yang baru, tetapi sejatinya kita memang harus terus mencari atau berusaha belajar esensi dari P5 ini gimana sih konsepnya gitu ya, biar kita eh, bisa melaksanakannya dengan benar di lapangan seperti itu. Nah, kita mau lihat lagi di pertemuan 6 pun mereka masih aksi, mereka pembuatan tempat sampah dengan mentor dari kampus Bambu ya. Ini karena mereka sudah tahap berkembang, mereka sudah didampingi oleh mitra ya. Ada mitra yang mendampingi. Ini teman-teman dari kampus Bambu Turetogo Mataloko ya, dari Mataloko. Mentornya ngapain? Melatih anak membuat tempat sampah dari bahan bambu ya. Nah, itu teman-teman. Ini lihat masih aksi juga di pertemuan berikutnya. Ini pertemuan ke-8 juga masih aksi. Nanti jangan khawatir teman-teman, teman-teman akan mendapatkan ini ketika sudah mendapatkan materi dari timnya Mbak Rere. Teman-teman tinggal copy link Google Drive yang di sana gitu ya. Ada beberapa juga tambahan di sana teman-teman yang semoga membantu ya. Nah, ini lampirannya teman-teman. Asesmen yang dipakai ya, ini rubrik penilaian. Ini lembar observasi murid ya, kelompok berapa, nama mereka, aspek yang kita nilai ya. Kerja kelompoknya gimana, aktif dalam menyelesaikan tugas, keberanian bertanya menjawab atau eh, bertanya ataupun menjawab pertanyaan, peduli kepada lingkungan. Ingat teman-teman, kita menilainya itu kerjasama tadi, gotong royong tadi ya. Nah, apakah mereka bekerja dalam kelompok atau aktif menyelaraskan tugas? Ya, berani nggak mereka ambil bagian bertanya dan menjawab? Seperti itu ya. Oke, kita mau lihat lagi. Ini evaluasi dan refleksi. Nah, di evaluasi dan refleksi, teman-teman diharapkan kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan mewakili bagaimana kita mendapat gambaran sejauh mana pencapaian murid kita secara personal kah atau secara kelompok. Kita bisa lihat contoh ini. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Ini kan pertanyaan terbuka. Apa saja bisa menjadi jawaban sesuai dengan yang dialami oleh murid kita? Apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu ya? Apa saja kesulitannya? Apa level pencapaian rata-rata? Jadi kita bisa merata-ratakannya gitu ya. Apa strategi agar seluruh siswa dapat menuntaskan kompetensi ya? Nah, refleksi guru, guru juga harus membuat catatan reflektif kegiatan pembelajaran jurnal harian guru. Nah, ini teman-teman, ini perlu juga dilihat. Ini karena mereka ini hebat banget ya, bisa membuat ya. Nah, ini Kepala SMP 1 Bajawa, Ibu Maria ya, dan penyusun modul ini Bu Yasinta Maria ya. Terima kasih sekali kepada Bu Yasinta, kita belajar banyak malam ini dari materi Mbak Yasinta.